membahas satu hadis yang semoga hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil, dan dari sini disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Banyak nasihat yang dipaparkan di sini, khususnya bagi orang-orang yang masih lambat dalam beramal yang soleh. Semoga di sini bisa memberikan kita terhib, semangat kita untuk beramal yang soleh, karena amal soleh itu kembalinya kepada kita semua. Apapun dari amal berkaitan dengan harta atau tenaga atau ilmu atau yang lainnya, setiap kali hamba berbuat kebaikan, maka amal itu akan dikembalikan pada pemiliknya. Uang yang kita sedekahkan, yang pindah dari tangan kita kepada orang miskin atau yang lainnya, itu secara zahir saja ya. Adapun hakikatnya nanti oleh Allah akan dikembalikan kepada pemiliknya di yaumul qiyamah, tapi dalam bentuk yang sudah dilipat-lipat kali ganda sedekah kita. Begitu pula amal yang lainnya. Karena waktunya sangat terbatas, saya akan baca saja langsung dan akan saya jelaskan sesuai dengan waktu yang cukup. Baiklah, hadis itu bersumber dari Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi namanya Muhammad ibn Isa. Nama aslinya Muhammad ibn Isa. Kata Tirmidzi itu nisbat kepada negeri atau desa di Turmud di daerah Irak, sehingga boleh dibaca dengan tiga wajah. Boleh Turmudi, boleh Imam Tirmidzi, boleh dengan Tirmidzi. Tidak salah semua. Kalau ada nyebut Turmudi tidak salah, Tirmidzi atau Tirmidzi tidak salah. Tapi nama beliau aslinya adalah Muhammad ibn Isa, kunyahnya Abu Isa. Kunyahnya Abu Isa. Imam besar, salah seorang muridnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau inilah yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan kata beliau Hasan. Hasan adalah hadis tingkatan di bawah sahih. Dan hadis ini oleh para ulama al-hadis diterima sebagai hujjah dalam beramal. Nah, sehingga tidak perlu kita mempermasalahkan masalah keabsahan hadis tersebut, hingga kita melihat bagaimana isi dan kandungan yang akan bisa kita ambil dari perkataan Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia ini. Di mana beliau berkata, "Nah, badiru bi'amal sab'an, hal tandiruna ila khafan munsiyan, aw ghinan mudghiyan, aw maradan mufsidan, aw haraman mufridan, aw mautan mujhizan, aw dajjal fasyaru ghaibin yuntazar, aw as-sa'atu ada wa amar." Dia mengatakan, badiru bi'amal, bersegeralah kalian beramal. Amal ini kata ulama, amal yang shalih. Amal yang shalih, amalan yang dibangun di atas tiga syarat, yang semua tiga itu disebutkan oleh Allah dalam satu ayat. Syarat terimanya amal atau amal dikatakan amal shalih terdapat dalam satu ayat, sekaligus tiga syarat dimasukkan oleh Allah di ayat itu, tanda diterimanya amal. Karena Allah SWT tidak menerima amal yang tidak terpenuhi syarat. Oleh karenanya Allah SWT menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kau berhenti tawakuf kepada satu amalan atau perbuatan yang kamu enggak punya ilmu padanya. Karena Allah SWT tidak mau diibadati tanpa ilmu. Tidak mau diibadati dengan tanpa ilmu. Adalah seorang beramal dengan ilmunya. Dan itu semua terdapat dalam surah Al-Bayyinat. Dalam satu ayat dikumpulkan tiga sekaligus syarat diterimanya ibadah atau amal. Itu dikatakan amal yang shalih. Yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa ila akhir ayat. Itu syarat amal shalih. Allah katakan wa ma umiru. Dan tidaklah mereka diperintah. Berarti syarat amal yang shalih itu harus ada perintahnya. Harus ada perintahnya. Selama tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, walaupun itu baik dianggap oleh manusia, tetap tidak dikatakan amal yang shalih. Karena amal shalih itu harus ada perintahnya. Wa ma umiru. Tidaklah mereka diperintah. Oleh karenanya Nabi kita mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waradun. Siapa yang beramal dengan satu amal yang tidak ada perintah kami, yang tidak ada perintah dari kami, fa waradun. Radun di mana mardud. Amal itu mardud, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ya. Maka amal itu harus, istilahnya kalau bahasa ekstrimnya, harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya, tidak usah dikerjakan. Karena itu bukan satu ibadah. Yang kedua, mukhlishina lahuddin. Adalah seorang itu ikhlas dalam beramal. Tidaklah dituju dari amal itu
kecuali Allah saja yang diinginkan dari pahala amal dia, ucapannya, perbuatannya, apapun yang dilakukan, hanya Allah yang dituju daripada amal tersebut. Ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, penyembelihanku, hidup dan kematianku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Ini mestinya seorang muslim bersandar ke sana. Dari keikhlasan itulah ikhwana fillah, amalan yang sebesar apapun akan jadi ringan ketika kokoh keikhlasannya. Tapi ketika lemah ikhlasannya, amal yang kecil pun jadi berat. Ketika nggak ada keikhlasan, kadang amal itu ringan. Amal yang sepele misalkan hanya dapat dituntunkan untuk perjabatan tangan atau bersenyum kepada saudaranya ketika ketemu. Ini kan amalan yang mudah kan? Yang Rasulullah mengatakan la tahqirana minal ma'ruf syai'an wa anta ta'akhaka biwajhin dhalikin. Karena Nabi, jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan, walaupun itu hanya sekedar kau berwajah manis ketika berjumpa dengan saudaramu. Jadi ini amalan ringan ya. Tapi ketika enggak ada keikhlasan, sudah ketemu temannya itu berat, mau senyum saja berat. Karena apa? Sudah enggak ada lagi keikhlasan. Tapi kalau orang itu ikhlas, amalan yang dianggap remeh ternyata mendatangkan pahala. Apalagi disertai dengan jabat tangan, ketemu saudaranya, dia berjabatan tangan, kemudian dia menanyakan keadaan atau kabar apapun, maka kata Nabi Muhammad SAW, innal muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffahani ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Sungguhnya seorang muslim, keduanya saling bertemu, saling berjabatan tangan, maka Allah gugurkan dosa keduanya sampai dia berpisah. Ini amalannya kan ringan ya. Tapi ketika orang tidak ada keikhlasan pun juga berat. Ya, oleh karena ikhwan, dan kita terus memperbaiki diri kita dengan ikhlas dalam segala amalnya. Ringan amalannya, tapi ketika kokoh keikhlasannya, mungkin di pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, hunafa, bahwa seorang itu harus lurus akidahnya. Sahih akidahnya. Kapan dia ikhlas? Kemudian dia ittiba. Ada perintah dari Nabi. Tapi dia itu akidahnya batil. Akidahnya rusak, berbuat kesyirikan, menduakan Allah dalam beribadah kepadanya, berbuat kesyirikan itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia melakukan ibadah dengan ikhlas atau mengikuti sunnah. Tapi dia tercampur padanya keyakinan syirik. Atau akidah mereka batil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Ketika ada dua orang tabi'in melaporkan kepada beliau, di Basrah muncul akidah baru, Qadariyah, yang mereka menyatakan al-amru unuf, bahwa Allah itu tidak mengetahui sebelum terjadi, mengingkari takdir maknanya. Maka hal itu diadukan kepada beliau, Abdullah bin Umar, dilaporkan tentang keadaan itu. Ya, maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, katakanlah kepada mereka bahwa saya berlepas diri daripada mereka dan mereka berlepas diri daripada saya. Wallahi, kemudian demi Allah, kalau seandainya mereka berinfak dengan satu gunung Uhud emas di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerima ibadahnya sampai dia beriman dengan takdir. Ya, sampai mereka beriman dengan takdir. Akidahnya batil, amalnya tidak diterima. Karena ikhwan, harus kita perbaiki akidah kita. Akidah kita, akidah yang selamat, sehingga amal kita akan diterima oleh Allah. Kapan akidahnya batil? Tidak diterima oleh Allah. Itu 3 syarat diterimanya ibadah. Oleh karenanya orang musyrik yang beramal tidak ada artinya. Ya, amal-amal itu tidak diberi oleh Allah pahala sedikit pun. Bahkan amal itu akan dibuang, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mencampur adukan ibadah mereka dengan kesyirikan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengancam nabinya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatana 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan rasul-rasul sebelum kamu, kalau kamu syirik, kata Allah. Nabi diancam, kalau kamu syirik wahai Muhammad, la yahbatana 'amaluk, sungguh akan hilang dan lenyap amalan kamu. Nabi kita saja kalau syirik dihapuskan amalannya, apalagi kalau selain beliau, tentu akan hilang. Amal itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya amal itu dikatakan sholih harus tersebut 3 syarat tadi. Yang didapatkan dalam surah Al-Bayyinah, Anda bisa lihat nanti, mudah diingat ya. Pertama adalah ada perintah, yang kedua ikhlas, kemudian yang ketiga adalah orang itu selamat akidahnya, sahihul akidah. Ya, akidahnya sahih, ya tidak tercampur padanya kesyirikan.
Itu makna amal soleh. Kata beliau, bersegeralah dengan amal soleh yang kita sebutkan tadi. Sab'an sebelum datang 7 perkara. 7 perkara ini adalah mawani, penghalang-penghalang orang menjadi berat untuk beramal. Kata beliau, sebelum datang 7 penghalang ini, adalah kalian bersegera untuk beramal. Al tandiruna illa faqran munsiyan, dan tidaklah kalian menunggu kecuali kefakiran yang membuat orang itu lalai. Jadi kefakiran itu juga bisa menjadi penghalang amal. Nanti akan dijelaskan oleh beliau sebab-sebabnya. Kita sebutkan dulu hadisnya. Yang kedua, ghinan mudhiyan, kekayaan yang membuat orang sombong dan melampaui batas. Ini juga bisa menghalang amal. Yang ketiga, maradun mufsidan, sakit yang membawa rusaknya jasad. Ini juga sama ya, kalau orang sakit jasadnya rusak, berat dia beramal. Yang keempat, haraman mufnidan, ketuaan usia yang membuat lemah segala jasadnya. Yang sudah tua, ya, berat untuk beramal soleh. Di masa-masa muda, dia nggak mau beramal. Padahal Allah berikan jasad yang kuat. Lama, mampu dia duduk di majelis ilmu berjam-jam dia kuat. Melakukan rehlah perjalanan kuat. Beramal soleh yang berat pun dia kuat. Tapi dia tidak gunakan manfaat itu. Ya, ketika datang masa tua, ya, sudah lemah semuanya. Duduk di majelis ilmu, jangankan 1 jam. 5 menit saja pegel semua boyo ini. Ya. Kalau duduk 5 menit, sudah sakit semua badan ini. Ya. Sudah tua. Ya. Maka sebelum tua, mestinya seorang hamba memanfaatkan sebaik-baiknya. Maka kata beliau, sebelum datang masa tua yang membuat lulai hati jasad manusia. Yang selanjutnya adalah al-maut mujhizan, kematian yang mengakhiri semuanya. Ya. Masih hidup, nggak mau beramal. Begitu mau mati, minta ditunda umurnya. Ketika hidup kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiyakumul maut. Ketika Allah mengatakan, infaklah sebaik rezeki yang kami telah berikan kepadamu sebelum kamu didatangi kematian. Ya menunda-nunda. Begitu sudah kematian menemuinya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja. Saya akan berinfak, saya akan bersedekah, dan aku akan engkau cari sebagai hamba-Mu yang saleh. Dikala sehat, tidak mau berinfak. Begitu kematian menemuinya, dia mau infak. Buat apa orang yang mau mati berinfak? Ya nggak butuh lagi harta. Oleh karenanya, kata Rasulullah SAW, sebelum datang kematian yang mengakhiri segala amal kita, adalah menggunakan masa hidup ini untuk banyak-banyak berbuat amal yang baik. Yang keenam, ad-dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Munculnya dajjal, dan dia adalah makhluk yang paling jelek untuk ditunggu. Nanti akan dijelaskan bagaimana dajjal. Yang terakhir adalah as-sa'ah, kiamat. Yang kiamat itu merupakan hal yang sangat pahit dan sangat mengerikan. Ini 7 penghalang yang akan diulas oleh beliau satu persatu dari ilah tersebut. Saya ada jam ya, saya bisa ngira-ngira. Ada jam ya? Atau nanti ditegur ya? Saya kan kalau bicara 14 nanti untuk nggak kerja. Kalau tegur saya kadang nggak terasa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam mensyarah hadis tadi, pertama adalah bahwa wa fi hadzal hadis asyara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila asya' mutaaddidah. Di dalam hadis yang mulia ini kata beliau, Nabi kita yang mulia memberikan isyarat dengan isyarat yang 7 jumlahnya tadi. Yanbaghi lil insan ayyubadira bil a'mal hadran minha. Hendaklah manusia betul-betul bersegera untuk beramal dalam rangka untuk dia hadran, ya, waspada sebelum datang 7 perkara yang itu merupakan mawani'un amal, penghalang untuk beramal. Ya. Pertama, kata Rasulullah, badiru bil a'mal. Ya. Yakni sab'atu asya kulluha muhitatun bil insan. 7 penghalang tadi itu muhitah, akan mengintari dan menyelimuti pada diri manusia, akan diintari dari 7 tadi. Yukhsha an tusibahu, dikhawatirkan manusia akan tertimpa di antara 7 tadi. Di antaranya al-faqr, ya, al-faqr. Itu kefakiran. Hal tandiruna ila faqran munsiyan. Yang pertama, yang kedua, yaitu kefakiran yang membuat lalai dan kekayaan yang membuat sombong. Ini sebutkan 2 dulu oleh beliau. Al-insanu baina halaini binisbati lirizq. Manusia, kata beliau, di masalah rezeki berputar pada 2 hal tadi. Taratan yughniullah, kadang-kadang Allah berikan kecukupan. Wa yamutu bil mal, Allah berikan harta. Wal banin, anak-anak. Wal ahl, keluarga, diberi istri.
wal qusur, rumah-rumah, wal marakib, kendaraan-kendaraan, wal jah, pangkat dan kedudukan, wa ghairu dzalika min umuril ghina, dan diberi yang lainnya dari perkara-perkara yang bikin dia cukup. Ini manusia dalam masalah rezeki, ada yang oleh Allah diberikan seperti itu. Fa idza ra'a nafsahu fi hadhil hal, kata beliau, ketika manusia mendapatkan, mengalami hal yang demikian tadi, diberikan harta, anak, istri, keluarga, pangkat, dan berbagai macam fasilitas dunia yang baik, fa innahu yadgha wal iyad billah, maka kemudian dia menjadi melampaui batas, wal iyad billah, wa yazidu wa yatakabbar, dan dia bertambah sombong, wa yastankifu an ibadatillah, akhirnya dia berpaling dan meninggalkan ibadah kepada Allah. Ya, karena apa? Tersibukkan dengan harta yang dimiliki. Oleh karena Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari ingat kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia akan menjadi orang yang merugi. Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu, ya, antum perhatikan ayat ini ada dua huruf taukid ya. Pertama inna hakul taukid dan lamu zahlaqah, yang maksud dikata yatagha, namanya lamu zahlaqah. Lamu taukid juga mananya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia, alnya istighrafi. Insan itu isim, jenis ya. Kemudian ada al yang maksud di insan, namanya al istighrafi al jinsi. Artinya al yang menenggelamkan seluruh manusia. Artinya kebanyakan manusia la yatagha, sungguh melampaui batas. Sungguh melampaui batas. Kapan itu mereka berbuat demikian? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya di atas kecukupan. Ya, karena sudah enggak merasa butuh. Buat apa doa? Sudah diberikan semua. Ya, sehingga dia kadang merasa sombong. Inna ila rabbika rujua, sesungguhnya kepada Rabb kamu dia akan dikembalikan. Yakni mahuma balagat minal istighna'i wal uluwi fa inna marja'aka ila Allah taala. Yaitu maksudnya walaupun dirimu sampai kepada derajat yang sangat tinggi, ya, kekayaan yang sangat tinggi, maka sesungguhnya tempat kembalimu tetap kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kata beliau, wa nahnu nusyahidu annal ghina yakunu sababan lil fasad wal iyad billah. Dan kita menyaksikan sendiri bahwa kekayaan yang demikian terkadang bisa menjadi sebab fasadnya manusia tersebut. Tajidu al-insan fi hali faqr, atau kita juga mendapatkan ketika kita mendapatkan manusia di kala fakir. Dia mukhbitan, dia tuh khusyuk, tunduk, tawadu ila Allah, kepada Allah dikala lemah, dikala dia dalam keadaan tidak punya. Muniban ilahi, dia selalu bertobat kepadanya, beristighfar kepadanya dikala dalam keadaan penuh dengan kekurangan. Munkasirun nafs, pecah jiwanya, hancur jiwanya dikala dia fakir dan kurang. Laisa indahu tughyanun, sama sekali tidak ada padanya sifat sombong ketika dalam keadaan lemah. Tapi kata beliau, fa idza ammadahu Allahu bil mal, tapi tatkala Allah bentangkan harta kepada dia, istakbara, tiba-tiba dia sombong kepada Allah, wal iyad billah. Wa atadhahu ghidahu, kekayaan telah membuat dia jadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an ada dua contoh ya. Qarun sama Qarun contoh jelek, Sulaiman contoh baik. Jadi ada dua manusia yang semua diberi kekayaan, yang satu tenggelam, yang satu tidak menjadikan sombong. Yaitu Nabi Sulaiman dan Qarun. Qarun itu ya hartanya tidak bisa dihitung ya. Sampai kata Allah tidak mampu kuncinya dipikul oleh 7 orang yang kuat-kuat. Ya, hartanya Qarun ini sangat kaya sekali. Tapi kata Qarun, inama utituhu ala ilmin indi. Ini kesombongannya. Aku diberi semua ini karena ilmu yang aku miliki. Yang tidak menyadarkan kepada Allah. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun bersama harta dan semuanya ke dasar bumi. Contoh yang baik, Nabi Sulaiman. Orang yang kaya raya. Raja kaya raya. Bisa bicara dengan hewan, mengerti bahasa hewan. Bisa menyuruh angin pergi kemana dia inginkan. Kemudian beliau memiliki istri 99. Istrinya 99. Siapa yang nggak senang ya? Satu saja kerepotan ya 99. Kata beliau istrinya 99. Tapi ketika beliau ditanya tentang harta dan kekuatan yang dimilikinya, apa kata beliau? Tidak seperti Qarun.
Kalau Qarun mengatakan inama utitu ala ilmi indi, kalau Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dan karunia dari Tuhan. Makanya kalau kita sering baca mobil-mobil itu ditulis hadza min fadli rabbi. Mungkin maksudnya ingin ikut-ikutan Nabi Sulaiman, dia bersyukur dengan mobilnya. Mungkin seperti itu. Nah, ini sangat jauh antara barat dan timur, dua anak manusia, yang satu sombong dengan kayanya, yang satu tidak bermasalah. Nah, ini contoh yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau, lihat. Sebaliknya, al-faqru mudhiyan, sekarang menghalang yang kedua. Setelah kekayaan yang bikin sombong, kata beliau, adalah kefakiran yang munsian, yang membuat lupa. Alasannya apa? Kok Rasulullah mengatakan seperti itu? Kila kudzata, lihat. Orang yang miskin itu sedikit yang di tangannya, tidak memiliki banyak harta. Itu la yakunu ma'al insani mal, dia enggak punya harta. Fal faqru yunsiu al-insan masalih al-katsirah. Kefakiran itu bisa membuat lupa manusia dari kebaikan yang banyak. Li'annahu yastaghillu bi talabi rizq an asya'an katsirah tuhimuhu. Karena apa? Orang yang fakir yang sangat tadi, dia akan istighal, dia akan tersibukkan terus untuk mencari rezeki guna menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga perhatikan, karena sudah miskin, tidak sholat, sudah miskin, nggak pernah menuntut ilmu, ketika dinasihati marah-marah. Pak, kamu ngaji, ente saja yang ngomong. Ente cukup ekonominya, ngaji, bisa setiap hari, setiap malam. Kalau saya ngaji, anak saya makan apa? Anak saya makan apa kalau saya ngaji seperti kamu? Kalau kamu kan sudah cukup ekonominya. Kalau saya, kalau nggak kerja, nggak makan ini. Marah-marah seperti itu. Mbak, sholat, kalau saya sholat, ya hilang mata pikiran saya. Ya. Kalau kamu sholat sudah cukup ekonominya. Seperti itu. Dikiranya sholat, itu menghalangi rezeki. Dikiranya menuntut ilmu menghalangi rezeki. Justru tidak, ikhwan. Sholat dan mencari ilmu itu memperluas rezeki. Akan saya bawakan dalilnya. Rasulullah SAW pernah dilapori dua bersaudara. Ya Rasulullah, harta saya itu banyak. Rezeki saya melimpah ya Rasulullah. Ya, kata Nabi apa? Itu bisa seperti itu, bisa jadi karena adikmu yang suka menuntut ilmu. Ini orang ini membiayai adiknya dalam talabul ilmi, membiayai fasilitas yang dibutuhkan untuk saudaranya menuntut ilmu. Kemudian Allah luaskan rezekinya karena dia ikut membantu adiknya yang rajin menuntut ilmu. Perhatikan kata Nabi, itu semua bisa jadi karena adikmu atau saudaramu yang suka menuntut ilmu, sehingga Allah bentangkan rezeki, mudahkan rezeki. Ya. Kemudian sholat sekarang. Sholat itu kan penuh dengan ampunan, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Sedangkan istighfar itu melancarkan rezeki. Perhatikan ucapan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Ketika Nuh melihat kaumnya melampaui batas, Nuh mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannah wa yaj'alakum anhara. Wahai kaumku, istighfarlah kepada Allah. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat, ya, sebagai rezeki bagi kalian. Allah bentangkan dari langit rezeki yang luas. Allah berikan kalian anak, sungai, dan kebun-kebun. Ini buah daripada kalau kalian mau istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Allah berikan rezeki yang luas. Sedangkan sholat penuh dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena orang ini jahil, tidak memahami, dikira agama itu ada menghalangi rezeki. Makanya yang kedua, kefakiran yang sangat itu juga bisa menghalangi seorang bisa terlepas atau terjauhkan dari amal-amal yang baik, karena dia akan sibuk terus ngurusi urusan rezekinya. Nah, ini yang kedua. Nah. Kemudian sekarang kata beliau, فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِغِنًى لَا يُطْغَى وَبِفَقْرٍ لَا يُنْسَى. Sekarang kata beliau, apabila kita dapatkan Allah berikan kepada hamba kekayaan, tapi tidak menjadikan dia sombong. Allah uji manusia dengan kemiskinan, tapi tidak jadikan dia lupa dari ketaatan. Wa kanat halu wasatan, keadaannya tetap di tengah-tengah. Wa ibadatuhu mustaqimah, ibadahnya istiqomah, kekayaannya enggak mengurangi, enggak menjadikan dia salat jamaah, kekayaannya tidak mengganggu dia untuk menuntut ilmu. Ya begitu pula kemiskinannya tidak menghalangi dia salat, tidak menghalangi dia menuntut ilmu, tetap saja amalnya walaupun dia dalam keadaan kaya maupun miskin. Wa ahwaluhu qawimah, keadaannya lurus. Kalau seperti itu apa? Maka kata beliau, fahadihi hiya sa'adatud dunya, inilah yang dimaksud kebahagiaan dunia. Ya. Kalau kita diberi harta banyak, perbuatan rezeki, tapi tidak menghalangi dari ketaatan kepada Allah, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa menuntut ilmu, maka itulah as-sa'adah fil hayatid dunya wal akhirah. Nanti akan dilanjutkan di akhirat. Dalilnya Allah berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah."
barang siapa yang beramal salih, laki atau perempuan, dan dia orang yang beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini maksudnya di dunia. Di akhiratnya, di akhirat dunia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedangkan di akhirat kami akan balas di mereka pahala mereka dengan pahala yang ahsannya lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Ya, inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan itu al-iman dan amal yang salih. Ya. Nah, kemudian kata beliau di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menyebutkan bagaimana kekayaan itu ketika tidak menjadikan lalai, itulah kebahagiaan. Nah, kemudian dikatakan kekayaan bisa menjadikan lalai dari ketaatan juga kemiskinan, maka beliau bawakan dalil dari hadits qudsi di mana Allah mengatakan inna min ibadi man law naituhu la afsadathu ghina wa inna min ibadi man law aqartuhu la afsadahu al-faqr. Kata Allah, sungguhnya dari hambaku ada yang kalau seandainya oleh Allah diberikan kekayaan, maka kekayaan itu akan menjadikan dia rusak. Ada juga dari hambaku, kalau seandainya diberikan kefakiran, kefakiran itu akan menjadikan dia rusak. Nah, berarti kalau begitu, mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang kaya tapi tidak menjadikan dia rusak, orang miskin tidak menjadikan dia rusak, berarti itulah kebahagiaan. Itulah lambang daripada kebahagiaan. Nah, sekarang yang ketiga, singkatkan waktu. Ada 7 masalahnya. Yang ketiga, penghalang ketiga adalah maradon mufsidan, sakit yang membuat rusak jasad ini. Ini juga penghalang amal. Karena apa? Saya langsung terjemahkan saja. Karena orang yang sakit itu, dia akan sibuk ngurusi dirinya sendiri. Bagaimana agar penyakitnya sembuh? Bagaimana agar penyakitnya sembuh? Sehingga kadang dia nggak peduli dengan orang lain. Bahkan anaknya, istrinya nggak dipedulikan ketika dia mengalami sakit yang sangat. Dia yang pikiran yang ada cuma bagaimana penyakitnya sembuh. Ya. Nggak akan lagi berpikir amal, nggak lagi berpikir yang lainnya. Yang dipikir cuma bagaimana sakitnya sembuh saja. Inilah penyebab, kata Nabi, kenapa sakit itu bisa menghalangi orang beramal. Karenanya maksudnya, sebelum datang masa sakit, adalah seorang muslim wal muslimah menggunakan masa sehatnya untuk sebaik-baiknya. Jangan sampai malah tertipu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang justru dengan 2 nikmat itu manusia banyak dikalahkan dan terlupakan, bahkan tertipu dengan 2 nikmat tadi, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Diberi nikmat oleh Allah kesehatan, ya, tidak digunakan kesehatan untuk taat kepada Allah. Diberikan waktu ta'lil, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, ini justru 2 nikmat yang banyak manusia maghbunun, terkalahkan dengan 2 nikmat tadi. Nah. Kemudian orang yang sakit itu akan mengalami kelemahan badan sehingga berat untuk beramal. Antum contoh saja ya, kalau dalam badan kita masuk angin saja lah, nggak usah berat-berat, nggak usah jantung, nggak usah lever, nggak usah yang ngeri-ngeri ya. Antum pilek saja atau flu berat saja ya, pilek saja, iya ya, habis baterai ya. Awas, otomatis jadi. Baduinya kelalap pak, nggak butuh. Tahu. Saya hafal saja ya. Kalau sama siapa hafal. Yang kedua tadi apa? Bahwa tadi saya di mana ya? Ya, orang itu melemahkan ya. Antum sakit kecil saja, kadang sangat berat ya. Mau ke masjid itu ya Allah berat sekali, padahal baru masuk angin. Sudah berat sekali sholat jamaah. Apalagi yang lainnya. Apalagi penyakit yang berat, sehingga jelas kata Nabi bahwa sakit yang membuat rusak itu menjadikan manusia berat untuk beramal. Oleh karenanya, adalah di masa-masa sehat, adalah dia itu menggunakan kebaikan di masa sehatnya. Karena sehat itu nikmat yang nggak bisa dihitung dengan apapun. Tapi namanya nikmat itu kadang nggak diketahui. Baru diketahui setelah datang lawannya. Jika dikatakan oleh para ulama dalam kaidah subjek dikatakan al-jiddu yu'rafu syai' bi ziddihi, diketahui sesuatu dari lawannya. Mungkin kita selama ini sehat. Karena kita tidak bisa menggunakan atau merasakan nikmatnya sehat. Kapan kita tahu? Ketika datang lawannya. Begitu sakit datang, baru kita akan bisa merasakan nikmatnya sehat. Atau ketika antum menjenguk orang yang sakit, antum bisa rasakan bagaimana nikmatnya sehat ketika kita melihat orang yang terbaring di rumah sakit. Jutaan rupiah halus itu saja, dia terbaring nggak bisa apa-apa. Kita akan bisa merasakan nikmatnya sehat. Nah, ketika itulah ikhwan, kita akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Begitu pula nikmat-nikmat yang lainnya.
yang nikmat-nikmat yang lainnya. Itu maksudnya sakit yang bikin rusak. Maksudnya sebelum datang masa sakit adalah dia menggunakan jasad ini sebaik-baiknya. Karena jasad ini seperti spare part, ya, akan aus. Ya. Kalau spare part businya, ya, atau yang lainnya akan aus. Kita pun juga akan aus. Kaki kita itu tidak akan seperti ini terus. Akan mengalami kelemahan. Mata kita akan mengalami kelemahan. Pendengaran kita, tangan kita, jasad kita akan lemah demi lemah. Dan kelemahan-kelemahan itu akan membawa berat yang beramat. Maka sebelum datang masa-masa lemah yang bikin lemah badan kita, di masa kuat seperti ini, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Yang ketiga, yang keempat adalah, yang keempat tadi ya. Yang keempat, yang kelima adalah kematian yang mutuhian, yang bikin dan mengakhiri segala-galanya. Kematian jelas, begitu mati sudah nggak bisa lagi apa, ya beramal. Kecuali yang dikecualikan oleh Nabi ada 3 amal yang akan terus mengikuti mayit, yaitu idza matal insan inqata amalu illa min salat shadaqatul jariyah ilmu yuntafa'u bi rajul salihun yad'u lahu. Kalau antum punya 3 ini yang akan terus mendatangkan pahala walaupun di alam barzah. Yaitu sedekah yang jariyah, sedekah yang akan mengalir terus pahalanya. Sedekah jariyah itu dikatakan oleh para ulama hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Kalau antum wakafkan motor, atau mobil atau yang lainnya, kemudian untuk fisabilillah, maka selagi motor atau mobil itu dipakai untuk kebaikan umat, maka orang yang meninggal itu akan mendapatkan pahala terus di alam barzahnya atau yang lainnya. Ini namanya sedekah jariyah. Sedekah yang jariyah itu artinya mengalir pahalanya terus di sisi kuburnya, sehingga dia mati tapi pahalanya tidak akan berhenti. Ini sedekah jariyah. Maka para sahabat selalu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Nah, yang kedua adalah ilmu yuntahau, ilmu yang bermanfaat, yang mengajarkan ilmu yang baik kepada manusia, diamalkan, maka dia terus dapatkan pahala. Yang ketiga, rajulun salih yad'u lahu, dia meninggalkan anak yang saleh. Anak yang soleh saja dia tambahi rajulun yad'u lahu, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in na'at daripada rajulun salih. Berarti anaknya soleh ditambah sifatnya yad'u lahu, suka mendoakan orang tua. Luar biasa ya. Bukan hanya anak soleh kata Nabi, tapi ditambahi yad'u lahu. Kalau dalam bahasa Arab yad'u lahu namanya jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in na'at daripada sifatnya rajulun salih. Sudah anak yang soleh, sifat dia kata Nabi yad'u lahu, suka mendoakan kedua orang tua. Ini perlu dikontrol. Sekarang saya kemarin tanya, kamu tuh sering doakan Nabi gak nih? Ya kadang-kadang, ini kan bahaya. Nah ini bahaya, nanti jangan-jangan Nabi lupa-lupa semua. Masih lupa-lupa doakan, apalagi mati. Tanya-tanya saya, kamu doakan Nabi gak? Padahal Nabi itu setiap kali doa untuk anak-anak saya. Kamu doa saya gak? Tanya satu persatu anak saya. Nah, ada yang doakan. Ngeri kan? Sudah kita sekolahkan doa yang baik. Tapi ternyata melupakan itu. Maka sulit meninggalkan rajulun saleh itu sulit. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Bagaimana agar anak kita betul-betul tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan ya ulah ini berat. Maka butuh terus kita berdoa. Tanya kalau perlu. Sekarang kamu doakan Nabi nggak sih? Tanya. Jangan-jangan nanti kalau sekarang nggak doakan lama lagi mati. Lupa nih. Bahaya ini. Kita kehilangan banyak apa? Keutamaan kalau sampai anak kita tidak mendoakan ibu kita dan bapak kita. Apalagi orang itu doanya cuma 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya ubar. Dan ya bukan sudah selesai kan? Ya, ini waliat itu. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga, yang kelima atau keenam adalah Dajjal. Dajjal itu makhluk yang paling jelek untuk dilindungi. Dajjal itu makhluk yang secara zahir ada dan masih belum di suatu pulau, masih dirantai dan belum bisa lepas. Tapi nanti akan ditakdirkan lepas. Dajjal ini pakai Dajjal, jimnya ditambah 1 harokat dikasih tasdid. Nah ini dalam bahasa Arab namanya bentuk sighah mubalaghah ala wazn fa'al. Kalau fa'al itu namanya sangat pendusta. Jadi Dajjal itu namanya Dajjal sesuai dengan keadaannya. Namanya Dajjal sangat pendusta karena dia ngaku Tuhan, tapi oleh Allah diberi oleh Allah kekuatan yang luar biasa dahsyat. Dia bisa bikin surga buatan, bisa bikin neraka buatan, turunkan air dari langit, bisa keringkan tumbuhan, bisa menghidupkan orang yang mati, dan semua negeri bisa diinjek Dajjal. Semuanya kecuali Haramain saja yang nggak bisa dimasuki karena Haramain dijaga oleh malaikat. Tapi selainnya bisa dimasuki Dajjal dan difitnah oleh Dajjal. Sehingga saking beratnya Dajjal ini, fitnahnya, maka Nabi tuntunkan kepada umatnya tiap kali selesai sholat di akhir tasyahud akhirnya, dia tuntunkan agar umatnya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabil jahannam, wa min adzabil qabr, fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kaum muslimin jangan lupa membaca doa ini.
Bahkan kata para ulama, sebagian ulama ketika dia dapatkan anaknya sholat, tidak baca ini disuruh ngulang. Disuruh ngulang. Anaknya sholat, tapi nggak baca doa ini, disuruh ngulang sama bapaknya. Karena pentingnya doa ini agar kita selamat dari fitnahnya Ad-Dajjal. Dajjal hidup cuma 40 hari. Cuma 40 hari, tapi sudah merusak dunia semuanya. Satu hari pertama seperti 1 tahun, satu hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, hari keempat sampai ke-10 seperti hari-hari biasa. Itu hidupnya Dajjal di muka bumi. Dan di jidatnya ada huruf kaf, fa, ra. Bisa dibaca oleh semua orang yang punya iman. Tapi nggak punya iman nggak bisa membaca tulisan kafir yang ada di jidatnya Dajjal ini. Nah, ya, semoga kita nggak ditemukan oleh Allah dengan Dajjal. Yang terakhir adalah kiamat yang membuat pahit dan yang sangat mengerikan. Artinya proses kiamat nggak lagi kita bisa beramal. Karena dikala itu sudah nggak bermanfaat lagi harta dan anak yang kita miliki, kecuali hati yang baik saja yang beramal, yang berfungsi dan bermanfaat di hari ketika datang al-qiyamah. Yang Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ketika nggak bermanfaat lagi harta dan anak, itu hari kiamat, kecuali orang yang datang di hari itu dengan hati yang salim, hati yang penuh dengan kebaikan, keimanan, ketakwaan. Itulah yang akan bermanfaat di hari kiamat, di hari-hari yang sangat mengerikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taranaka sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, karena kegoncangan pada hari kiamat, kegoncangan yang sangat dahsyat dan mengerikan. Di hari itu, ibu-ibu yang menyusui bayi teteannya dilempar semua bayi-bayi itu. Dan ibu-ibu yang mengandung gugur semua bayi yang ada di kandungannya. Manusia pada mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tapi siksa Allah sangat mengerikan di hari al-kiamat itu. Inilah hari yang mesti terjadi, yaitu hari al-kiamat. Hari yang memutus segala amal manusia. Hari yang disitulah mulai dihitung, tidak ada lagi amal, tapi adanya cuma hitungan dan hisab dari Allah SWT. Maka sebelum datang 7 penghalang tadi, ikhwan, saya nasihatkan kepada saya pribadi, khususnya dari ikhwah pada umumnya, marilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, usia, kekuatan, ilmu, dan berbagai macam yang Allah berikan kepada kita, kita betul-betul gunakan untuk beramal yang saleh, amalan yang dibangun di atas 3 dari ikhlas, ada ilmunya, ada dalilnya, dan hendaklah kita menjauhi dari kesyirikan. Akidah kita harus sahih, lurus agar Allah menerima amal kita. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.